Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Ya Bapa, segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan dan kuasa itu layak bagimu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena kami boleh memiliki Bapa yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, yang selalu memperingatkan kami Bapa apa yang akan segera terjadi ke depan sana, dan bagaimana cara kami untuk melewati hari-hari itu, dan bagaimana cara mempersiapkan hidup kami, hati kami, untuk kami selalu siap untuk melewati hari-hari itu, dan kami boleh selalu lebih dekat kepadamu dan mempersiapkan hati kami untuk saat-saat keselamatan di mana kau datang kedua kali menyelamatkan kami Bapa, membebaskan kami dari hari murka Tuhan yang menyala-nyala. Kami siap Bapa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicara lewat kehidupan kami, dan kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 17 ayat 10 sampai 13, dan saya akan membacakannya untuk saudara dan saya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata kepada Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan melihat di dalam Maleaki ayat yang keempat, Maleaki 4 ayat yang kelima dan keenam. Untuk apa Bapa mengutus roh Elia di hari-hari terakhir, akhir zaman ini, melalui setiap hamba-hambanya? Dan dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, sebenarnya Elia sudah datang dan dia ada di dalam Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi sebenarnya roh Elia diberikan kepada saudara dan saya di akhir zaman ini. Untuk apa saudara? Kita akan melihat di dalam Maleaki 4 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan begini, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, roh Elia itu diberikan kepada saudara dan saya di hari-hari terakhir ini supaya kita membuat hati-hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapa-bapanya. Agar ketika Tuhan memusnahkan bumi, saudara dan saya tidak dimusnahkan bersama-sama dengan bumi ini. Tapi di mana saudara dan saya memiliki hati yang berbalik kepada Bapa di dalam nama Yesus, dan Bapa memiliki hati yang berbalik kepada kita, kita dipulihkan, kita didamaikan kepada Bapa. Karena akan tiba saatnya di mana murka Tuhan akan turun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 6 bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepada selama ia dekat. Karena ada saatnya dia tidak lagi berkenan ditemui. Ada saatnya dia tidak lagi dekat kepada saudara dan saya. Pada saat itulah murka Tuhan akan dicurahkan ke atas muka bumi ini. Dan murka Tuhan itu tidak hanya memusnahkan bumi, tapi memusnahkan setiap orang yang tidak bertobat. Di mana saudara dan saya tidak memiliki hati yang berbalik kepada Bapa. Di mana saudara dan saya tidak diperdamaikan kepada Bapa. Di mana saudara dan saya tidak berdamai kepada Bapa. Kita tidak bisa datang kepada Dia. 2000 tahun lalu, roh Elia diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Untuk apa saudara? Untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Untuk mempersiapkan jalan. Dia tidak mempersiapkan jalanan aspal saudara. Tapi dia mempersiapkan jalan bagi hati saudara. Untuk menerima Yesus yang akan segera datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang akan menebus saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan melihat bagaimana Bapa mempersiapkan jalan melalui Yohanes Pembaptis yang diberikan roh Elia kepadanya untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang adalah Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bahkan rela mati untuk menebus dosa manusia. Kita akan melihat apa yang dikatakan Yohanes. Mari kita akan membuka di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 11.
Dan saya akan kembali membacakannya untuk saudara dan saya. Matius 3 ayat 1-11. Yohanes tidak membujuk orang-orang untuk bertobat dengan cara yang halus, saudara. Tapi Yohanes menegur mereka dengan cara yang keras. Agar mereka mau memiliki hati yang berbalik. Agar mereka mau bertobat. Agar mereka mau menghasilkan buah pertobatan. Karena hanya dengan cara itu, saudara dan saya boleh diselamatkan, mempersiapkan hati. Penebus ini akan segera datang, saudara. 2000 tahun lalu, Yohanes diberikan roh Elia untuk mempersiapkan jalan bagi hati setiap orang untuk dapat menerima penebus ini. Dan kita akan mendengar apa yang dikatakan Yohanes dengan keras pada saat itu. Di dalam Matius 3 ayat 1-11 dikatakan Yohanes Pembaptis. Saya akan membacakannya. Pada waktu itu tampil Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah di sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang-orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata di dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kepadamu daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan tali kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara dengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Dia berkata, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita manusia ini dikatakan dilahirkan di dalam dosa, saudara. Itu yang dikatakan Daud. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Saudara dan saya juga dilahirkan di dalam dosa. Karena manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Oleh karena itu dikatakan kita keturunan ular beludak. Iblis telah mengambil alih saudara dan saya. Dan si iblis itu di dalam Wahyu dikatakan dia adalah si ular tua. Dialah si setan itu. Karena itu kita adalah keturunan ular beludak. Tapi Yohanes mempersiapkan saudara dan saya. Karena dia tahu bahwa penyelamat itu akan datang. Penebus itu akan datang. Sebenarnya dengan kata-kata saat ini, dia ingin mengatakan kepada kita. Dia ingin berkata bahwa, saudara-saudara yang terkasih, persiapkan hati kalian. Memang kita semua telah hidup di dalam dosa. Memang kita telah berbuat dosa. Bahkan dilahirkan di dalam dosa. Tapi penebus itu sedang datang saat ini. Allah telah memberikan putranya. Penebus itu sudah dilahirkan saat ini. Dia akan datang untuk menebus saudara dan saya. Dan untuk menebus saudara dan saya, dia bahkan rela mati di kayu salib, saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jadi persiapkan hatimu. Kita masih bisa dibebaskan dari kandang itu. Penebus itu akan membebaskan kita dengan darahnya. Dan ketika dia selesai membayar harga untuk menebus saudara dan saya, dia akan berdiri di hadapan kandang itu, di hadapan kandang si ular tua itu. Dan ketika dia telah membayar harganya, itu artinya saudara dan saya sudah menjadi milik kepunyaannya. Dan ketika dia berdiri di hadapan kandang itu, maka si ular itu tidak lagi mempunyai kuasa untuk menghalangi saudara bisa dibebaskan dari kandang itu. Ketika Yesus berdiri di hadapan kandang itu setelah dia membayar harganya, maka kandang itu akan dibuka oleh si ular itu sendiri. Dan tinggal saudara dan saya. Apakah saudara mau memilih untuk dibebaskan keluar dari kandang itu? Untuk dibebaskan menjadi anak-anak Allah, apakah saudara tetap memilih berada di kandang itu? Di kandang yang hina itu?
Saudara ingat, kenapa Yesus mau dilahirkan di dalam kandang itu? Agar saudara dan saya bisa dibebaskan dari kandang itu. Agar saudara tidak selamanya menjadi anak daripada si binatang itu. Bahkan jika saudara melihat, di dalam pengkhotbah dikatakan, bagi Allah saudara dan saya hanyalah binatang. Karena kita memiliki Allah yang disiplin, Allah yang kudus, Allah yang keras. Ketika saudara dan saya, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, menurut pemandangan Allah, saudara dan saya hanyalah binatang. Tidak berarti apa-apa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap saudara dan saya percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memiliki Allah yang begitu disiplin, Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu keras. Tapi dia juga adalah kasih yang sempurna, saudara. Karena itu dia memberikan putranya. Dan itulah yang Yohanes beritakan 2000 tahun lalu. Persiapkan hatimu, bertobatlah, persiapkanlah hidupmu untuk menghasilkan buah dalam buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan, saudara? Buah pertobatan ada di dalam Galatia 5 ayat 22. Itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika saudara menghasilkan buah pertobatan itu, maka saudara layak ditebus. Saudara layak diselamatkan. Saudara boleh menerima pertobatan itu. Dan penebusan yang dilakukan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib diperuntukkan untuk saudara dan saya. Tapi kita harus memiliki buah pertobatan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya pohon di taman kami itu, pohon mangga, jika dia tidak menghasilkan buah setelah kami menunggu begitu lama, saya percaya satu hal yang akan dilakukan suami saya terhadap pohon itu. Pasti dia akan mengambil kapak atau parang untuk menebangnya dan membiarkannya kering. Setelah itu dia akan dibakar. Jadi saudara juga dan saya adalah pohon yang ditanam oleh Bapa. Jika kita tidak menghasilkan buah, Yohanes berkata kapak itu sudah ada di bawah pohon, saudara. Kapak itu tidak sedang menunggu. Kapak itu sudah ada di bawah pohon untuk menebang pohon itu dan siap untuk kering dan dibakar. Jadi syaratnya kita harus menghasilkan buah, saudara. Dan buah itu tidak tersembunyi. Ketika pohon menghasilkan buah, kita bisa melihat buah itu. Bahkan kita bisa merasakannya. Jadi buah yang saudara hasilkan dan saya itu tidak tersembunyi. Buah itu bisa dilihat setiap orang. Buah itu bisa dirasakan setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya bisa melihat buah yang saudara hasilkan dan saudara bisa melihat buah yang saya hasilkan. Bahkan pada saat ini saya bisa melihat buah apa yang dihasilkan oleh saudara Herlina misalnya. Saya bisa melihat apakah saat ini dia sudah memiliki kasih dalam kehidupannya. Apakah dia mengasihi saya? Apakah dia mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada di dunia ini? Apakah dia mengasihi saya? Apakah dia mengasihi semua orang, bahkan musuh-musuhnya? Ketika seseorang menghina dia, ketika seseorang memfitnah dia, apakah dia bisa mengasihi orang itu? Kita bisa melihatnya. Dan apakah kita bisa melihat dia sudah memiliki buah daripada damai sejahtera dalam kehidupannya? Ketika sesuatu dalam kehidupannya tidak nyaman, ketika sesuatu ada masalah dalam kehidupannya, apakah dia masih tetap bisa dalam damai sejahtera, tenang-tenang saja? Kita bisa melihat apakah dia atau justru kita lihat dia panik, dia ngomel, dia mengeluh dalam kehidupannya. Itu artinya buah itu tidak ada dalam dia. Tapi ketika dia damai sejahtera, dia tetap bersyukur dalam segala, berarti buah itu sudah ada. Apakah saya bisa melihat apakah buah kesetiaan itu sudah ada di dalam dia? Meskipun pasangannya jauh di Jogja sana, apakah dia masih tetap bisa setia kepada pasangannya? Meskipun Tuhan dia tidak lihat dengan matanya, tapi apakah dia bisa tetap setia sekalipun kehidupan ini sulit dalam kehidupannya itu tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kita bisa melihat buah-buah itu dalam kehidupannya. Jadi saya bisa melihat buah itu dalam kehidupan saudara, dan saudara bisa melihat buah itu dalam kehidupan saya. Dan kita bisa merasakan buah itu. Dan jika saudara dan saya tidak menghasilkan buah yang baik, yang menghasilkan pertobatan, saudara dan saya hanyalah pohon yang siap untuk ditebang. Kita tidak lagi bisa bermain-main saat ini, saudara. Dan kita tidak bisa berkata,
Di sini di Yohanes di ayat 9 dikatakan berkata, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu bahwa Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu. Saat ini juga kita tidak bisa dengan bangga berkata, saya adalah anak Tuhan, saya mengenal Yesus. Saya rajin ke gereja, saya sudah melayani, saya sudah membantu dan menolong orang. Tapi saudara, hati yang membuktikan karena Tuhan melihat hati. Sekalipun kita telah melayani Tuhan, tapi banyak hal dari kehidupan kita yang kita lakukan tidak sesuai dengan pertobatan. Kita tidak layak di hadapan Bapa, saudara. Kita adalah pohon-pohon yang siap ditebang, menjadi kering dan dibuang ke dalam api neraka. Kita tidak bisa bermain-main pada saat ini, saudara. 2000 tahun lalu roh Elia diberikan kepada Yohanes, mempersiapkan jalan bagi sang penebus untuk datang, untuk kita menerima pertobatan. Tapi saat ini, saudara, roh Elia itu sedang diberikan kepada setiap orang yang mau menerimanya, untuk mempersiapkan bukan lagi jalan untuk menerima pertobatan. Karena kita telah menerima Yesus, pertobatan itu sudah ada dalam kita. Tapi saat ini kita mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, untuk menyelamatkan saudara dan saya dari hari murka Tuhan yang menyala-nyala. Agar ketika bumi ini dimusnahkan, saudara dan saya tidak dimusnahkan bersama-sama dengan bumi ini. Karena hari Tuhan itu benar-benar akan datang saat ini, saudara. Jadi saat ini mari kita melihat, saudara. Coba perhatikan di dalam satu keluarga. Di dalam satu keluarga kita. Mungkin ada orang-orang yang telah diberikan roh Elia dalam setiap kehidupannya. Mungkin kita melihat adik kita yang begitu rajin berdoa. Berdoa bagi mama, bagi papa, bagi koko, cici, bagi kakak, bagi adik, bagi abang. Mungkin ada adik-adik, mungkin ada abang atau kakak, mungkin ada mama, papa. Satu saja dari setiap orang yang dipersiapkan untuk mempersiapkan keselamatan bagi keluarganya. Dia berdoa untuk keselamatan orang-orang yang dia kasihi, untuk mamanya, papanya, adiknya, kokonya, anaknya, suaminya, istrinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mungkin orang itu adalah orang yang telah diberikan roh Elia dalam kehidupannya, untuk mempersiapkan jalan bagi keselamatan bagi orang-orang di dalam keluarga itu. Bagi kedatangan sang raja yang kedua kali, untuk membawa keluarganya, menyelamatkan keluarganya dari hari murka Tuhan yang menyala-nyala, saudara. Coba kita ingat, siapa di dalam keluarga kita yang begitu dekat kepada Tuhan, yang rajin mengingatkan untuk kita bertobat, yang rajin mengingatkan kita untuk pergi ke gereja, yang rajin mengingatkan kita untuk rajin berdoa, yang rajin mengingatkan kita untuk rajin memuji menyembah, yang rajin mengingatkan kita untuk tidak berbuat hal-hal yang salah menyakiti hati Tuhan pada saat ini, yang rajin mengingatkan kita untuk hidup dalam kekudusan pada saat ini, yang rajin mengingatkan bahwa Yesus akan datang pada saat ini untuk menyelamatkan kita dari hari murka Tuhan yang menyala-nyala. Mungkin dia adalah orang yang diberikan oleh roh Elia. Mungkin pada saat ini adalah saat-saat di mana kita bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ada dari keluarga kita yang diberikan dari roh Elia, untuk mengingatkan kita agar kita tidak binasa bersama-sama dengan bumi ini pada saat bumi ini dihancurkan. Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan dia, untuk kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan setiap peringatan yang dia berikan. Karena ketika dia memperingatkan kita, itu bukan untuk kebaikannya, saudara, tapi untuk kebaikan kita agar kita boleh diselamatkan dari hari murka Tuhan yang menyala-nyala. Dan ketika kita mau bertobat, maka roh Elia itu pun akan diberikan kepada kita untuk mengingatkan yang lain.
Karena kita semua adalah saudara bersaudara di dalam Yesus. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang menginginkan berakhir di dalam api kekal. Tidak ada dari satupun dari kita yang menginginkan hidup kita berakhir tertinggal di masa kesengsaraan yang mengerikan. Tidak ada dari satupun kita yang menginginkan kehidupan kita pada akhirnya disiksa oleh iblis dengan cara yang sangat mengenaskan, saudara. Saya percaya setiap kita ingin diselamatkan. Saya percaya setiap kita ingin diangkat oleh Tuhan, disimpan di tempat yang aman, agar kita tidak berakhir dalam kebinasaan. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya seperti apa hari Tuhan itu? Kita akan melihat kembali di dalam Maleakhi 4 ayat 1. Di dalam Maleakhi 4 ayat 1 dikatakan seperti apa hari Tuhan itu. Hari murka Tuhan itu. Saya akan membacakannya untuk saudara. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkan akarnya dan cabang mereka. Hari itu mengerikan, saudara. Hari itu di mana hari iblis bersukaria menghancurkan saudara dan saya jika saudara dan saya ditinggalkan. Mereka akan menguliti kita sedikit demi sedikit sampai kelihatan tulang. Mereka akan memanaskan besi dengan begitu panas dan mencucukkannya di tubuh kita. Mereka akan mencungkil mata kita. Mereka akan memakan kita mentah-mentah. Tapi kita tidak mati, saudara. Itu adalah penyiksaan yang sangat mengerikan. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Jika saudara dan saya ingin diselamatkan hari itu, jika saudara dan saya ingin diangkat dari tempat yang mengerikan itu dan disimpan di tempat yang aman, inilah saatnya kita mau mendengarkan setiap peringatan dari orang-orang yang kita kasihi, yang diberikan oleh roh, yang diberikan Tuhan roh Elia bagi mereka untuk mempersiapkan jalan. Bukan bagi penebus untuk menebus, tapi bagi sang raja untuk bagi saudara dan saya diselamatkan. Untuk kita melihat kerajaan Allah yang sesungguhnya. Mari saudara, jangan buang-buang waktu saudara. Saya tidak mengatakan ini dari diri saya, tapi ini dikatakan dari kebenaran firman Tuhan, dari isi hati Tuhan. Dia mengatakan semua ini, dia mengingatkan semua ini kepada kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Yesus berkata, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa agar dari semua kalian yang diberikan kepadaku, tidak ada satupun yang binasa, tapi boleh kubangkitkan pada akhir zaman. Karena itulah dia rela mati bagi saudara dan saya. Dia melakukannya untuk keselamatan kita, saudara. Saya mohon dengan segala kerendahan hati, bukalah hati saudara, agar kita tidak selamanya menjadi keturunan ular beludak. Ular itu tidak baik, saudara. Ular itu suatu saat akan menyiksa saudara dan saya. Dan pada akhirnya, kita akan disiksa selama-lamanya bersama ular itu jika kita tidak bertobat. Yesus telah melakukan semuanya. Dia rela mati. Dia rela datang ke dunia ini tanpa harga diri. Dia meninggalkan segala kemuliaannya. Karena dia begitu mengasihi kita untuk menyelamatkan kita. Dia rela menebus harga itu, saudara, dengan harga yang sangat mahal. Agar dia bisa berdiri di hadapan kandang itu untuk membebaskan saudara dari kandang itu. Dan kita semua hidup bahagia bersama dia. Tapi pilihan tetap ada di tangan saudara. Jika saudara memilih untuk tidak mau keluar dari kandang itu, Yesus tidak akan pernah bisa memaksa saudara. Dia adalah Allah yang adil, yang memberikan pilihan. Jika kita memilih untuk keluar dari kandang itu, maka dia akan membawa kita ke tempat yang aman untuk tinggal bersama-sama dia. Tapi jika kita memilih untuk tetap tinggal di dalam kandang itu, dia tidak bisa memaksa saudara dan saya yang tidak mau bertobat. Dia akan pergi dan meninggalkan saudara. Satu hal yang telah dia lakukan, dia telah melakukan segalanya
Ia telah memberikan surga kepada kita. Tapi jika kita tetap memilih neraka dan berada di kandang itu, Dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Jadi pikirkan dan renungkan dengan baik. Mana pilihan yang akan saudara pilih? Saudara tahu, untuk memberitakan kabar baik ini, Yohanes harus dipenggal kepalanya karena ada orang-orang yang tidak mau menerima kabar baik yang dia sampaikan. Mungkin untuk menyampaikan kabar baik ini, suatu saat saya pun akan mati. Tapi saya percaya akan ada orang-orang yang menerima kabar baik ini untuk keselamatan mereka. Bagi saya, seperti yang dikatakan oleh Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Dan saya percaya Aba Elohim, Aba Yesus, Aba Ruach HaKodes ada di dalam saya yang melakukannya. Dan suatu saat saya akan menerima upah dari semua yang saya izinkan Bapa lakukan lewat kehidupan saya. Sekali lagi, saya sangat mengucap syukur jika saudara mau membuka hati pada saat ini untuk menerima kabar baik ini. Karena mungkin suatu saat nanti saudara tidak akan lagi bisa mendengar isi hati Tuhan. Saudara tidak akan lagi bisa mendengar kabar baik dari hamba-hamba yang telah Dia pilih, dari orang-orang yang telah Dia belikan roh Elia untuk menyampaikan kabar baik ini. Tapi inilah saat-saat yang menentukan, di mana saudara boleh mengambil keputusan yang tepat untuk hidup dalam kekudusan. Amin, saudara. Saya berdoa saudara tidak membuang-buang waktu saudara, karena hari Tuhan itu akan segera datang. Amin. Terima kasih Bapa. Putrimu telah menyampaikan isi hati. Kabar baik untuk semua orang. Jamah hati setiap mereka Bapa, untuk mereka bisa menerima kabar baik ini. Dan mereka juga mau menjadi pohon yang menghasilkan buah dalam pertobatan. Dan kami semua boleh diselamatkan. Putrimu sangat mengasihimu Bapa. Dan putrimu sangat mengasihi samaku seperti diriku sendiri. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekali lagi Bapa, putrimu berjanji akan mempersembahkan segala puji, hormat, dan kemuliaan dan kuasa itu layak. Karena Kau adalah Bapa kesayanganku. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Roh Kudus.